Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi dengan King Master. Saya doakan semoga adik-adik semua selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini King Master akan membahas video bagian yang kedua, yaitu melanjutkan video berikutnya. Sebelumnya ya adik-adik sudah ada di channel, yaitu sebelumnya membahas tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut membahas video bagian yang kedua tentang pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat itu seperti apa dan bagaimana menyelesaikannya. Untuk matematika wajib kelas 10 SMA ya. Jangan lupa ya adik-adik, jika video ini bermanfaat, nanti tolong di like, di subscribe, dan dibagikan ke teman-temannya biar teman-temannya mudah dalam belajar matematika. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Yang kedua, kita bahas pertidaksamaan kuadrat. Apa sih pertidaksamaan kuadrat itu? Pengertian pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Ada beberapa bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x, yaitu yang pertama ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Kemudian ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0. Ketiga, ax kuadrat plus bx plus c lebih besar dari 0. Ax kuadrat plus bx plus c lebih besar sama dengan 0. Sekarang yang kedua, B. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ya. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, ubah jadi persamaan. Awalnya bentuk pertidaksamaannya adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0. Kita bawa ke bentuk persamaan menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, cari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x1 dan x2. Yang sudah dipelajari di video bagian 1 ya adik-adik, yaitu mencari persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Nanti bisa dibuka lagi jika lupa ya. Yang ketiga, tentukan letak akar-akar di garis bilangan ya. Kemudian yang keempat, cari daerah positif atau negatif di garis bilangan tersebut. Yang kelima, tuliskan himpunan penyelesaian yang sesuai. Perhatikan ya adik-adik, tandanya, tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Yang pertama perhatikan ya adik-adik, untuk tanda pertidaksamaan yang kurang dari ya, yang kurang dari ini nanti kita pilih daerah yang negatif ya. Kita pilih daerah yang negatif. Kemudian untuk tandanya lebih dari, kita nanti pilih daerah yang positif. Ini ya, yang positif. Kemudian perhatikan juga, ketika tandanya tidak ada sama dengan, ini kan tidak ada sama dengan, ini juga tidak ada sama, maka bundarannya kosong. Bundarannya kosong loh. Ini kosong, terus ini juga kosong. Kemudian kosong itu artinya apa? Artinya ini x1 sama x2 ini tidak masuk dalam penyelesaian kalau bundarannya kosong ya. Kemudian berikutnya adalah ketika tandanya mengandung sama dengan ya. Kalau tandanya mengandung sama dengan berarti bundarannya penuh. Loh, ini penuh, ini juga penuh.
Kalau penuh artinya pembuat nolnya atau akar-akarnya X1 dan X2 itu masuk dalam himpunan penyelesaiannya, gitu maksudnya ya. Kemudian ini himpunan penyelesaiannya, cara menuliskannya ya. Berarti kalau kurang dari berarti kita pilih yang negatif, berarti kan penyelesaiannya di antara X1 dan X2 ini yang di tengah ini ya. Berarti kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian adalah X jika ya X1 ini loh X ya, ini dari sini aja. X-nya ini berarti berada di tengah sini ya. Ini yang di garis biru ini ya. Ini X-nya. Maksudnya artinya penyelesaiannya di sini. Di tengah-tengah ini berarti artinya X itu lebih besar dari X1. Ini tandanya tidak ada sama dengan loh ya. Nah, kalau tidak ada sama dengannya, tidak ada sama dengannya. Berarti X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2. Nah, itu ya, berarti X-nya di tengah itu ya pokoknya ya. Ingat-ingat aja pokoknya kalau kurang dari itu kita pilih yang seperti ini ya bentuknya ya. Oke. Kemudian kalau ini berarti nulisnya ini ya. X jika berarti X-nya di sini ya. Berarti X lebih besar sama dengan, karena ada sama dengan ya. X lebih besar sama dengan X1 dan X kurang dari sama dengan X2 ya. Kemudian kalau tandanya lebih besar, kita pilih yang seperti ini. Karena tanda positifnya di samping kanan samping kiri ya. Oke, berarti artinya X-nya di sebelah kiri X1 dan sebelah kanan X2. Berarti cara nulis himpunan penyelesaian adalah X jika ini ya. Berarti X1 ini ya, X-nya kan di sini berarti X kurang dari atau X lebih besar lebih kecil X1 atau X-nya di sini berarti X lebih besar dari X2. Kalau yang ini berarti ini kan berarti X-nya di sini sama di sebelah kanan X2. Berarti himpunan penyelesaian adalah X jika yang pertama X lebih kecil ya, X lebih kecil daripada X1 dan X lebih besar sama dengan, ada sama dengannya ya, X lebih besar sama dengan X2 gitu ya. Biar lebih jelas lagi kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat plus 10x min 6 kurang dari sama dengan 0 ya. Oke. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama adalah kita ubah dari bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan ya. Berarti menjadi 4x kuadrat plus 10x min 6 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita cari akar-akarnya ya. Ini untuk mencari akar-akarnya sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nanti bisa dibuka ya adik-adik di channel King Mastermat. Berarti dari sini perhatikan karena ini A-nya lebih dari 1 ya. Berarti 4x min 2 kali x plus 3 sama dengan 0. Ini cara mencarinya ada di video sebelumnya ya adik-adik. Berarti pembuat nolnya diperoleh 4x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Yang kemudian yang ini x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 3. Berarti ketemu pembuat nolnya ya, ada 2 yaitu setengah sama negatif 3. Kemudian kita taruh ke garis bilangan. Ingat ya, yang nilainya lebih kecil kita taruh di sebelah kiri, yang nilainya lebih besar kita taruh di sebelah kanan. Berarti yang setengah di sebelah kanan, yang negatif 3 di sebelah kiri. Kemudian karena ini tandanya ada sama dengan, berarti bundarannya penuh ya adik. Oke, bundarannya penuh. Kemudian sekarang kita uji ya. Kita uji tandanya. Kita uji tandanya. Di sini berarti ada 3 daerah. Daerah tengah, daerah
di sebelah kanan setengah dan daerah di sebelah kiri negatif 3. Kita ambil saja, kita uji yang tengah ya. Yang di tengah sini di antara negatif 3 sama setengah di sini berarti ada 0 ya. Nah, kita ambil 0, kita ujikan ke sini ya, ke sini. Nanti hasilnya positif atau negatif ya. Kita ambil nolnya di sini berarti X kuadrat. X-nya kita ambil 0 tadi ya. 0 untuk menguji daerah yang tengah ini. Kita ambil salah satu yaitu 0. 0 kita masukkan ke sini, 0 kuadrat 0, 0 kali 4 0. Kemudian 0 kali 10 0, 0 tambah 0 0. 0 min 6 min 6. Min 6 itu berarti negatif ya. Berarti artinya daerah yang mengandung angka 0 tadi adalah daerah yang negatif. Gitu ya. Kemudian sekarang coba kita cek yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sebelah kanan setengah itu berarti di sini ada 1 ya. Ada 1. Kita coba untuk menentukan positif negatifnya ya. 1 kita masukkan ke sini. 1 kuadrat 1, 1 kali 4 4. 1 kali 10 10, 10 ditambah 4 14. 14 dikurangi 6 8. 8 itu berarti positif. Artinya daerah yang di sebelah kanan setengah adalah positif ya. Kemudian kita uji yang daerah yang sebelah kiri negatif 3. Di sini berarti ada negatif 4 ya, negatif 4. Kita ambil negatif 4, negatif 4 kuadrat 16 ya. 16 dikali 4 itu 40 64. Kemudian 10 kali negatif 4 40 ya, 40. Negatif 40. Kemudian 64 dikurangi negatif 40 masih 60 masih 24. 24 dikurangi 6 berarti masih 18 ya, berarti positif. Nah, biasanya tanda ini selalu bergantian ya, diingat-ingat. Kalau habis negatif positif, habis positif negatif ya, diingat-ingat ya. Nah, kalau sudah perhatikan di sini ya. Yang diminta adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita pilih yang daerah negatif. Berarti penyelesaiannya yang ini, daerah negatif ya. Kemudian karena ini ada sama dengannya berarti nanti tandanya pakai sama dengannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya berarti di sini ya. X-nya di sini berarti kalau nulisnya berarti himpunan penyelesaian sama dengan, jangan lupa kalau himpunan penyelesaian nulisnya diawali dan diakhiri memakai kurung kurawal ya adik-adik, jangan lupa ya. Berarti himpunan penyelesaian sama dengan X jika ini ya, X-nya di sini ya, berarti X lebih besar sama dengan negatif 3, X kurang dari sama dengan setengah. Itu ya. Saya kira bisa dipaham. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kuadrat plus 5x lebih besar sama dengan 2. Langkah yang pertama berarti kita bentuk ya, ruas kanan menjadi 0. Berarti ini 2 kita pindah ke ruas kiri. 3x kuadrat plus 5x min 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita ubah menjadi bentuk persamaan. Berarti 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Setelah itu kita cari akar-akarnya ya. Karena ini A-nya lebih besar dari 1, maka pembuat nolnya menjadi 3x min 1 kali x plus 2 sama dengan 0 ya. Sehingga pembuat nolnya yang pertama adalah x sama dengan sepertiga, yang kedua x sama dengan negatif 2. Kemudian setelah itu kita taruh di garis bilangan. Garis bilangan ingat-ingat ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Berarti yang negatif 2 kita taruh di sebelah kiri, yang sepertiga kita taruh di sebelah kanan. Sekarang kita uji ya, karena ada 3 daerah. Daerah yang pertama adalah sebelah tengah, daerah yang kedua di sebelah kiri negatif 2, daerah yang ketiga
di sebelah kanan sepertiga. Kita uji yang tengah dulu, yang lebih mudah. Kenapa? Karena yang daerah tengah ini mengandung angka 0. Antara negatif 2 sama sepertiga di sini ada angka 0. Untuk menguji daerahnya, kalau 0 menghitungnya kan lebih mudah ya. Kita hitung ya. X-nya kita ganti dengan 0 di sini aja. X-nya kita ganti dengan 0, 0 kuadrat 0, 0 kali 3 0. Terus 5 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 dikurangi 2, hasilnya negatif 2. Berarti artinya daerah yang mengandung nilai 0 adalah daerah yang negatif. Nah, karena sini negatif, berarti sebelah sini positif, sebelah kirinya positif. Biasanya selalu bergantian ya tandanya. Nah, kalau kalian nggak yakin ya dicek saja ya, dicek saja kebenarannya. Coba kita cek yang sebelah sini. Kalau di sini berarti negatif 2, sebelah kirinya ada negatif berapa? Berarti negatif 3. Kita cek saja untuk menentukan apakah hasilnya positif atau negatif. Negatif 3 kuadrat 9. 9 kali 3 27. Ya. 27. Kemudian negatif 3 kali 5 negatif 15. Berarti 29 dikurangi 15 itu hasilnya 14. 14 dikurangi 2 hasilnya 12. Nah, positif toh. Nah, terbukti. Berarti sini positif, negatif, positif. Karena yang tandanya ini yang diminta lebih besar dari 0, berarti kita pilih yang daerah positif. Karena lebih besar dari 0 itu kan 1, 2, 3, 4. Berarti positif semua nilainya. Lebih besar dari 0. Berarti kita pilih daerah yang positif. Seperti ini ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Sehingga berarti X-nya itu di sini ya. Di sebelah kiri negatif 2 dan di sebelah kanan sepertiga. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X jika yang pertama ini X lebih kecil ya, ini lebih kecil. X lebih kecil sama dengan negatif 2. Atau berarti yang kedua X-nya di sini berarti X lebih besar sama dengan sepertiga. Diingat kalau tandanya ada sama dengan berarti bundarannya penuh. Bundaran penuh ini di sini mengandung makna, artinya pembuat nolnya atau pembatasnya ini masuk dalam kriteria himpunan penyelesaiannya, anggota himpunan penyelesaiannya ya. Berarti negatif 2 itu ikut dalam himpunan penyelesaiannya. Kemudian sepertiga juga ikut himpunan penyelesaiannya. Lah kok tahu ya? Kalau pengen jelas ya kita uji saja. Kalau negatif 2 itu masuk dalam anggota himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Ya dimasukkan saja ke soalnya. Kita buktikan kalau negatif 2 kita substitusikan untuk menggantikan variabel X, maka nanti hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Harus terbukti. Kalau nggak terbukti berarti salah. Tapi pasti terbukti. Kalau enggak ya kita buktikan saja. Perhatikan ya. Kita uji yang ini saja ya terus. Kalau terbukti negatif 2 itu masuk dalam anggota penyelesaian. Kita buktikan kalau nanti hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar dari 0 iya benar, sama dengan 0 ya benar, karena tandanya lebih besar atau sama dengan 0. Kita masuk ke sini berarti negatif 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12 ya, 12. Kemudian negatif 2 kali 5 itu negatif 10, negatif 10 min 2 negatif 12. 12 min 12 hasilnya 0. Nah, berarti artinya kan di sini 0 sama dengan 0, berarti kan benar. Kenapa? Karena di sini tandanya ada 2, yaitu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Nah, karena ini tadi hasilnya 0, berarti 0 sama dengan 0, berarti terbukti benar. Nah, gitu ya. Berarti terbukti benar. Berarti negatif 2 itu termasuk dalam anggota himpunan penyelesaiannya. Gitu ya adik-adik. Kita lanjut contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x kurang dari 0. Ini berupa polinom ya.
Kalau polinom itu pangkatnya lebih dari 1 ya. Ya, kita menambah wawasan aja ya. Caranya kalau X-nya lebih dari 3, lebih dari 2, perhatikan ya. Pilih salah satu, pilih satu bilangan selain akar-akar lalu substitusi ke fungsi. Jika pangkat ganjil, ganti tanda. Jika pangkat genap, tanda tetap. Ini untuk nanti ya, untuk menentukan daerah positif negatifnya ya. Sekarang ini kita selesaikan dulu ya. Karena ini pangkatnya 3, ini polinom ya. Langkah yang pertama kita ubah dulu ke persamaan ya. Awalnya tidak sama, kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Berarti X pangkat 3 kali 5X kuadrat min 6X sama dengan 0 ya. Setelah itu karena ini semua mengandung X, X-nya kita taruh depan. Berarti menjadi E kali dalam kurung X kuadrat plus 5X min 6 ya. Kemudian berarti yang ini X-nya tetap ya. Kemudian yang ini X kuadrat plus 5X min 6 itu menjadi X plus 6 kali X min 1 sama dengan 0. Untuk membuat 0-nya yang pertama ada berarti X sama dengan 0. Kemudian yang ini X plus 6 sama dengan 0 berarti ketemu X sama dengan negatif 6. Yang ketiga X min 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1 ya. Setelah itu kita taruh pembuat nolnya masing-masing ketiga ini ke garis bilangan. Berarti yang lebih kecil di sebelah kiri ya. Berarti negatif 6 dulu, kemudian 0, baru 1. Berarti ada berapa daerah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah ya. Untuk sekarang kita tentukan positif negatifnya untuk masing-masing daerah. Kita tentukan satu saja ya. Ini. Langkahnya adalah pilih satu bilangan selain akar-akar lalu substitusi ke fungsi. Oke. Kita pilih di sini ya, pilih di sini. Kita ingin menentukan ini. Menentukan daerah antara negatif 6 dan 0. Di sini antara negatif 6 dan 0 ada angka 1 ya. Ada angka negatif 1. Sorry, negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita ambil untuk menguji apakah daerah antara negatif 6 sama 0 ini positif atau negatif. Kita uji ya. Kita uji, perhatikan. Negatif 1 ya. Ini X diganti negatif 1 berarti negatif 1 ya. Kemudian X ditambah 6 berarti negatif 1 ditambah 6 hasilnya positif 5 ya. Kemudian X min 1 berarti X-nya min 1, min 1, min 1 berarti min 2. Berarti kalau ini dikalikan negatif 1 kali 5, ini kan negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif ya. Abaikan angkanya. Yang kita gunakan hanya positif negatifnya ya. Saya ulang. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti artinya daerah yang mengandung angka negatif 1 hasilnya positif. Itu ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk menentukan tanda daerah yang lain ini menggunakan cara yang kedua. Jika pangkat ganjil ganti tanda, jika pangkat genap tetap tandanya atau tanda tetap. Sekarang perhatikan ya. Di daerah yang sebelah kiri negatif 6 ya. Ini pembuat nolnya kan negatif 6. Lihat ya, ini negatif 6. Ini kan negatif 6 diperoleh dari ini X plus 1. X plus 1 ini kan pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1. Kalau 1 berarti ganjil. Berarti kan ganti tanda. Awalnya positif berarti ganti menjadi negatif gitu ya. Kemudian kita ke sini ya. Ketika kita masuk ke sini daerah antara 0 dan 1. Kita lihat 0 ya, 0. 0 itu lihat ini 0. 0 diperoleh dari ini ya, X kan. X pangkatnya 1. Kalau 1 berarti ganjil. Kalau ganjil ganti tanda.
awalnya positif menjadi negatif ya. Kemudian kita masuk ke daerah sebelah kanan 1. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk daerah sini ya, daerah di sebelah 1 ya. Sebelah 1, perhatikan. Ini kan pembuat nolnya 1, kita lihat ke sini ya. 1 itu kan awalnya dari X min 1. Di sini pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti apa? Ganti tanda. Awalnya apa ini? Awalnya adalah negatif, berarti berubah menjadi positif, ganti positif gitu ya. Oke, berarti daerahnya negatif, positif. Sekarang kita lihat soalnya yang diminta adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti pilih yang apa? Pilih yang negatif. Berarti negatif ini ya. Kita pilih yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama ini ya. X-nya di sebelah kiri negatif 6. Berarti X jika X lebih kecil dari negatif 6. Atau yang kedua ini. Berarti X-nya di tengah-tengah antara 0 dan 1. Berarti X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Ini tidak ada sama dengannya yang mengikuti ya penyelesaiannya. Gitu ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 kuadrat kali X min 5 kali X plus 1 pangkat 3 lebih besar dari 0. Ya, berarti ini kita cari dulu. Kita buat dulu menjadi persamaan ya. Berarti X plus 2 kuadrat kali X min 5 pangkat 1 kali X plus 1 pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian ini pembuat nolnya berarti X sama dengan min 2. Yang ini berarti X sama dengan 5. Yang ini X sama dengan negatif 1 ya. Ketiga pembuat nol ini kemudian kita taruh di garis bilangan ya. Ingat yang sebelah kiri di yang paling kecil di sebelah kanan. Sebelah kiri. Paling kecil sebelah kiri. Saya ulangi ya. Garis bilangan itu semakin kiri nilainya semakin kecil. Berarti yang paling kecil nilainya kita taruh di sebelah kiri. Di sini ada negatif 2, 5 dan negatif 1. Paling kecil adalah negatif 2. Setelah negatif 2 berarti negatif 1 baru 5 ya. Oke. Sekarang kita uji daerahnya ya. Langkahnya adalah kita ambil satu bilangan di selain pembuat nol ya, untuk menguji daerahnya. Oke, kita uji yang sini dulu, yaitu daerah antara negatif 1 sama 5. Kenapa? Karena di sini ada angka 0 untuk lebih mudah mengujinya, gitu ya. Oke. Kita uji dulu ya. Kita uji dulu apakah ini positif atau negatif. Nolnya kita substitusikan ke sini. 0 plus 2, 2 kuadrat berarti positif 4. 0 min 5 berarti min 5. Karena pangkatnya 1 tetap min 5. Terus 0 ditambah 1, 1 dipangkatkan 3 tetap 1. Berarti ini positif kali negatif kali positif, hasilnya negatif. Berarti artinya daerah di antara negatif 1 sama 5 itu berarti daerah negatif, gitu ya. Kemudian sekarang kita tentukan daerah yang lain ya, daerah yang lain. Sekarang kita tentukan yang ini dulu ya, di sebelah kanan 5. Lihat pembuat nolnya 5 ya. 5 itu kan diperoleh dari ini, X min 5. Pangkatnya berapa? 1. 1 ganjil. Kalau ganjil berarti tandanya berubah. Awalnya negatif menjadi positif. Gitu ya. Kemudian yang sini, negatif 2. Negatif 2 sama negatif 1 ya. Negatif 1, perhatikan. Kita lihat ini pembuat nolnya adalah negatif 1 itu diperoleh dari sini ya. Dari sini X plus 1. Ini pangkatnya 3. Kalau 3 berarti apa? Kalau 3 berarti ganjil, pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil berarti harus diganti, harus diubah.
Awalnya apa? Awalnya negatif diubah menjadi positif gitu ya. Sekarang kita pindah ke sini menentukan ini. Nanti ini yang jadi patokan yang ini ya. Pokoknya yang dekat dengan daerahnya. Bukan ini lagi tapi yang ini gitu ya. Kemudian kita lihat pembuat nolnya adalah negatif 2. Negatif 2 itu diperoleh dari sini ya. X plus 2. Pangkatnya 2. Pangkatnya 2. 2 itu genap. Kalau genap berarti tandanya tetap. Karena awalnya positif berarti tetap positif. Gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita lihat tandanya. Yang diminta dari soal adalah yang dikehendaki lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti kita pilih daerah yang positif. Berarti ini, kemudian ini sama ini ya. Ini terpisah ya, terpisah. Artinya apa? Artinya karena tandanya tidak ada sama dengan berarti pembuat nolnya tidak masuk dalam anggota himpunan penyelesaiannya. Jadi terpisah. Negatif 2 tidak ikut ya. Makanya di sini tidak langsung ke sini semua. Sehingga penyelesaiannya adalah yang pertama himpunan penyelesaian adalah ini X-nya di sini kah? Di sini berarti X lebih kecil ya. X lebih kecil dari negatif 2. Atau yang sini sekarang. Yang tengah berarti X-nya di tengah di sini. Berarti X lebih besar dari negatif 2. X kurang dari atau lebih kecil dari negatif 1. Yang ketiga, sekarang X-nya di sebelah kanan 5. Berarti X lebih besar dari 5. Ya, itu himpunan penyelesaiannya ya. Saya kira bisa dipaham ya. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan dan pemahaman adik-adik, saya sajikan latihan soal ya. Untuk latihan soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidasaman kuadrat berikut. X kuadrat min 5x plus 6 lebih besar dari 0. Untuk contoh latihan soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berikut. X kuadrat min 5x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Untuk yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berikut. Negatif X kuadrat plus 2X plus 8 kurang dari 0. Itu ya adik-adik, bisa dijadikan uji coba untuk menguji pemahaman dan kemampuan kalian. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik lagi. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya channel King Master Math. Terima kasih adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.